mengenal hal ini ya. Nah, sesederhananya itu Bapak Ibu. Sekarang kita kenali dulu apa hubungannya dengan kehidupan kita, apa hubungannya dengan pabrik dan lain-lainnya. Mungkin banyak beberapa orang yang bilang isu gas rumah kaca itu propaganda. Ya. Isu kenaikan suhu muka bumi itu propaganda. Jadi itulah propaganda bisnis. Mungkin ada memang yang berpikir seperti itu ya, beberapa. Kalau kebanyakan sih banyak dari ya banyak masih banyak yang berkata propaganda. Pernah saya membuatkan sebuah training di satu suatu organisasi lalu berkata bahwa asli omong kosong. Gas rumah kaca itu omong kosong. Kenaikan suhu muka bumi itu omong kosong. Terus saya bilang ya penelitiannya ada dan lain-lainnya. Tapi kan yaitu teori. Mereka bilang, oke, sekarang kita sendiri nih merefleksikan Bapak Ibu. Mungkin kita yang tinggal di Kerawang bukan asli Kerawang ya, ada yang merantau. Kita pulang kampung atau kita lah di Kerawang Bapak Ibu. Mungkin 10 tahun yang lalu kita di Kerawang tidak pakai AC. It's okay, anak-anak kita masih bisa tidur di kamar. Kita tidak nyalakan kipas siang hari, it's okay. Malam baru kita nyalakan. Nah, sekarang bisa nggak Bapak Ibu di Karawang, kita nggak nyalain kipas, kita nggak nyalain AC, nggak kan ya? Nggak mungkin. Nah, di kehidupan kita pribadi, rumah tangga kita tuh berefek, Bapak Ibu. Efeknya kemana-mana. Efeknya ya, kalau kita berbicara sustainability ya, ESG, efeknya salah satunya apa Bapak Ibu? Tagihan listrik kita naik. Tadinya kita bayar listrik 250.000 ya, kita bisa bayar 500.000 dua kali lipat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena AC kita nyala nonstop 24 jam ya, apalagi anak zaman sekarang ya Bapak Ibu yang nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC. Ya kenapa? Karena ya itu memang suhu muka bumi ini naik. Bahkan kalau musim panas ada meme itu kipasnya berputar tapi api yang keluar. Betul Bapak Ibu? Kita scroll Instagram gitu ya. Nah itu dia akibat perubahan iklim. Nah, hal lain banyak resiko-resiko fisik yang bisa terjadi. Gelombang panas berkepanjangan atau malah terbalik. Kita di Indonesia kadang musim hujannya berpanjangan. Ingat kan? Masih ya, sesekali hujan. Padahal itu udah musim panas, sudah panas-panasnya sebenarnya. Kalau 2 tahun lalu, 2 tahun lalu, ya, 2 tahun lalu itu malah panasnya yang berkepanjangan. Akibatnya apa, Bapak Ibu? Petani gagal menanam bibit, ya. Karena apa? Sumber air so jauh, bukan sumber air so jauh ya, Bapak Ibu ya. Tapi ya itu intensitas air, itu siklus air terganggu, ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dia. Kita di kehidupan rumah tangga bisa terbayang ya dampaknya. Apa kabar di perusahaan Bapak Ibu ya? Ya. Nah, itu adalah contoh-contoh sederhana. Nah, sekarang pertanyaan kita. Sumber utama emisi, oke baik. Sebelum saya lanjut, saya dikasih waktu presentasi berapa menit, Bu Desi? 45 menit, Bu Hesley. 45 menit, baik ya. Nah, di sini ada karbon dioksida. Jadi, di sini kita akan belajar sumbernya, apa, mengenal sumbernya dan juga gimana cara mengkuantifikasinya. Nah, ini ada karbon dioksida ya. Jadi gas rumah kaca itu ada CO2, metan ya, bukan hal yang baru ya. Di nitrogen oxide, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, sulfur hexafluoride, nitrogen trifluoride. Nah, itu 7 jenis gas rumah kaca. Contohnya dihasilkan dari proses apa? Kalau karbon dioksida CH4N2O dihasilkan dari proses pembakaran bahan bakar fosil. Bapak Ibu ya. Contoh pembakaran bahan bakar di kehidupan kita sehari-hari apa Bapak Ibu? Contohnya kendaraan ya, motor kita, apalagi mobil kita. Nah, bahan bakar lagi apa kalau di rumah kita? Ada kompor gas. Ya, apalagi kalau di perusahaan ada Listrik. genset. Apalagi di perusahaan ada boiler. Iya, macam-macam ya, furnace, tungku pembakaran dan lain-lainnya. Nah, itu dia C2, C4, NO. Namun, untuk C4 tidak hanya dihasilkan dari proses pembakaran, namun juga dari proses dekomposisi anaerobik. Contohnya apa? Pupuk. Landfill, dan lain-lainnya. Kalau di rumah tangga kita apa? Contohnya, terbentuknya C4. Misalkan kita menaruh suatu limbah
bekas limbah dapur kita gitu ya. Udah 2 minggu Limbah kita makanan. nggak buang-buang. Iya, limbah makanan benar Pak ya, kita nggak buang-buang, adanya terjadi pembusukan ya. Tapi itu kan tidak signifikan ya. Coba kuantifikasi limbah di pabrik ya, landfill. Apalagi kita punya IPAL anaerobik ya, pasti menghasilkan C4. Nah, hal lainnya N2O, selain dari pembakaran, N2O juga ini dihasilkan dari pemupukan pertanian. Ya, contoh apa Bapak Ibu, pupuk yang kita kenal mereknya. NPK. Iya, betul Pak, NPK dan lain-lainnya ya. Oke. Nah, kalau HFC ini gas rumah kaca ya, yang dihasilkan dari alat semprot aerosol tertentu atau pendingin refrigeran. Dari mananya Pak? Dari freonnya ya. Pada saat kita mengisi freon menggunakan AC ya, kemungkinan terjadi leakage ya, bocoran freon, itulah yang menghasilkan gas rumah kaca AFC. Terus kalau alat semprot aerosol, apa contohnya di pabrik Bapak Ibu? Kapar misalkan ya, nah, dan lain-lainnya. Lalu ada PFC dari produk sampingan semikonduktor dan juga dari produksi aluminium, panel LED ya. Lalu ada sulfur hexafluoride, ini dari isolasi listrik tegangan tinggi, contohnya di switchgear, circuit breaker, dan lain-lainnya. Ada NF3 ya, dari produksi semikonduktor. Nah, common gas yang diinventarisasi saat ini ya, kalau protokol atau standar menyebutkan 7-7-nya, kita harus kuantifikasi secara berbeda ya, secara terpisah. Namun bisa diekivalensikan dalam CO2 equivalence. Nah, sekarang kita paham nih Bapak Ibu ya, apa saja jenis gas rumah kaca dan sumbernya dari mana. Baik itu di perusahaan, di pabrik, baik itu di perkotaan, dari mana Bapak Ibu? Kendaraan transportasi dan lain-lainnya ya. Baik itu di kehidupan rumah tangga. Nah, karena judulnya carbon accounting, maka di sini ada sistem accountingnya. Nah, teman-teman dari finance, Bapak Ibu dari finance, ini sangat related ya. Bapak Ibu dari maintenance, dari produksi sangat related ya. Nah, carbon accounting. Jadi ada standar atau protokol untuk melakukan inventarisasi atau mengakun. Emisi ini dikategorikan ya secara ISO 14064 dikategorikan dua, direct dan indirect emission. Emisi langsung dan emisi tidak langsung. Ya, bedanya apa Bapak Ibu ya? Emisi langsung adalah emisi yang dihasilkan dari proses atau aktivitas atau aset yang dimiliki dan dikontrol langsung oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, organisasi, karena siapapun bisa menginventarisasi gas rumah kaca ini. Kalau misalkan boiler tersebut aset kita, maka itu masuk ke dalam kategori 1. Atau kalau dalam menurut GHG protokol itu disebut dengan skop 1. Ya. Nah, emisi langsung. Stationary combustion, pembakaran dari sumber tidak bergerak. Contohnya, steknya kita punya stek, genset, apalagi Pak, boiler, furnace, sealant, dan lain-lainnya. Lalu ada mobile source semua yang bergerak ya. Apa Bapak Ibu Forklift. contohnya? Yes, betul, Forklift. forklift, alat berat, kendaraan operasional kita, mobil Avanza di perusahaan, dan lain-lainnya. Ya. Nah, ini fugitive emission. Fugitive emission adalah emisi yang dihasilkan dari suatu sumber yang tidak dialirkan melalui stek atau cerobong. Contohnya yang leakage, ya. Contohnya apa, Bapak Ibu? Aset freon. Contohnya, yes, betul, freon. Nah, lanjut. Ada juga proses emission dari penggunaan bahan bakar, penggunaan chemical mixing dan lain-lainnya, ya. Contohnya di apa namanya? Pabrik-pabrik kimia. Lalu ada fire separation, ada waste on site incineration. Kalau perusahaan tersebut punya insinerator sendiri, kayak rumah sakit biasanya ya, mereka punya insinerator. Lalu on-site treatment seperti apa lagi Bapak Ibu yang direct? IPAL ya. Jika perusahaan itu apa namanya punya IPAL sendiri, maka itu akan masuk ke dalam emisi direct, emisi langsung ya. Tapi Bu, IPAL saya, perusahaan saya ada di kawasan, saya nggak punya IPAL. Karena IPAL saya terintegrasi dengan IPAL kawasan, maka dia akan masuk ke emisi indirect ya.
di skop 3 atau indirect emission end of life treatment. Bu, limbah saya tidak insinerasi karena saya tidak punya izin ya pengolahan limbah B3. Maka limbah B3 saya atau limbah saya kirim ke pihak ketiga. Maka emisi yang dihasilkan dari pengolahan limbah di pihak ketiga yang berizin itu masuk dikategorikan ke emisi tidak langsung ya. Tidak langsung kita yang hasilkan. Nah, itu dalam ISO. Apalagi Pak Bu emisi indirect bisnis travel ya. Bapak Ibu berangkat dinas luar, maka emisi yang dihasilkan itu dikategorikan sebagai emisi tidak langsung dari suatu perusahaan. Bapak Ibu berangkat dari rumah ya menuju ke pabrik menghasilkan emisi employee commuting. Nah, itu tidak secara langsung ya menjadi emisi pabrik, tapi menjadi emisi indirect dari suatu perusahaan. Juga emisi yang dihasilkan dari capital good, use of asset, purchase listrik, purchase team, klien datang atau investor datang mengunjungi, purchase good and material and service. Purchase good dan material ini besar ya, karena kita di pabrik pasti beli material. Contoh pabrik sepatu, beli apa Bapak Ibu? Kain misalkan ya, apalagi plastik mungkin, rubber, dan lain-lainnya. Nah, purchase good material ini menghasilkan emisi. Emisinya tidak terjadi di pabrik kita ya, tapi emisinya terjadi di upstream dan downstream kita. Maka itu dikategorikan sebagai emisi tidak langsung ya. Nah, lalu kita sewa menyewa aset ya. Misalkan di sini kan sudah ada mobile source. Bu, di lapangan kami alat berat kendaraannya kami sewa ya. Maka emisi yang dihasilkan dari penyewaan kendaraan tersebut akan masuk ke dalam emisi tidak langsung. Tapi Bu, bahan bakar dari Heksa itu kami yang isi ya, kami yang bayar langsung. Oke, berarti itu emisi masuk secara emisi direct ya, karena yang menghasilkan emisi adalah proses pembakaran bahan bakar. Iya Bu, betul. Kami membeli bahan bakarnya kami yang isi dan juga Heksanya vendornya sama, vendornya tetap tidak berganti-ganti. Oke, karena continue proses dan bahan bakarnya di pencatatan atau finance-nya kita, maka itu akan masuk di direct. Nah, Bapak Ibu, untuk menentukan direct dan indirect, kita mengikuti juga inventarisasi aset. Ya, Bapak Ibu ya. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terlibat training, nantinya di perusahaan jika ingin inventarisasi, jangan lupa berikan dulu awareness ke related departemen, Bapak Ibu ya. Karena mengumpulkan data, nanti kaget. Tiba-tiba finance Bapak Ibu mintakin data invoice. Kaget finance-nya. Kepentingan apa nih invoice mau diminta untuk emisi? Kaget kan? Yang ada kita memperlambat dalam inventarisasi ini. Jadi baiknya Bapak Ibu internal awareness dulu. Kumpulkan PIC departemen terkait ya. Lalu beritahu bahwa caranya seperti ini, regulasinya seperti ini. Oke, Bapak Ibu ya. Kenapa Bapak Ibu termasuk ke dalam investment? Jika perusahaan Bapak Ibu melakukan investasi, maka emisi yang dihasilkan dari proses investasi tersebut akan masuk ke dalam emisi tidak langsung. Oke, ya. Nah, standar di dalam ISO yang mengatur ada 14064 series, di mana 14061 mengatur mengenai inventarisasi emisi ini yang tadi kita pelajari di level organisasi. Ya. Jadi misalkan PT XXX memiliki emisi sekian ton CO2 ekivalen. Nah, itu di level organisasi. Ya. ISO 14064 itu adalah mengatur inventarisasi dan reporting emisi di skala project. Bu, saya punya di perusahaan boiler kami menggunakan biomasa atau saya pakai biogas atau saya pasang solar panel dan lain-lainnya atau saya punya pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu akan merupakan aksi mitigasi ya masuk ke dalam aktivitas untuk mereduksi emisi. Nah, bagaimana cara menginventarisasikannya? Itu mengikuti kaidah di ISO 14064-2. Sementara untuk inventarisasi emisi di level produk, misalkan Bapak Ibu produknya adalah sepatu ya, misalkan sepatu merek XXX, maka secara intensity emisi carbon footprint produk sekian, misalkan 10 ton CO2 ekivalen per pair. Nah, itu kita atur di ISO 14067 dan inilah menjadi requirement ya
perusahaan yang ingin ekspor ke Eropa, Bapak Ibu harus punya sertifikat untuk subsektor yang ditentukan seperti baja dan lain-lainnya ya. Nah, kayak Bapak Ibu ada yang ekspor baja, stainless steel dan lain-lainnya, Bapak Ibu akan diminta melampirkan sertifikat carbon footprint product ya. Oke, lalu bagaimana cara memverifikasinya? Kalau laporan keuangan ada audit SMK 3E, sekarang ISO 45001 ya. Ya, ada audit, maka ini apa namanya? Carbon accounting ini bukan sistem, Bapak Ibu ya. Sekali lagi bukan sistem ya, melekat pada kuantifikasi, maka dilakukan verifikasi ya, sama dengan laporan audit keuangan diaudit. Kalau GHG accounting itu diverifikasi ya. Kaidah dalam melakukan verifikasi itu diatur ya. Jadi requirement for siapa yang melakukan verifikasi yaitu LVV, lembaga independen yang ditunjuk oleh KLHK. Kaidahnya diatur dalam ISO 14065 dan ISO 14066 ya. Cara melakukan verifikasi diatur dalam ISO 14064-3 ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu dia standar ISO karena GHG accounting ini banyak standarnya Bapak Ibu ya, tergantung kita mau pakai standar mana. Ada juga GHG protokol. Lalu landasan hukum yang ada di Indonesia saat ini kita harus kenal ya Bapak Ibu karena ini menjadi suatu compliance. Pertama ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement. Jadi negara kita juga ikut andil atau berkomitmen dalam menjaga kenaikan suhu muka bumi ini ya. Pembatasan kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius ya, tidak boleh lebih, Bapak Ibu ya. Nah, diterjemahkanlah dalam bentuk Target National Determination Contribution atau yang pernah mendengar namanya INDC target. Jadi negara kita juga punya KPI ya, Bapak Ibu, punya target ya, secara global. Ya. Lalu ada tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Loh, kok ada pajaknya, Bu? Emisi apa dipajakin? Ya, betul ya, ada peraturannya, ada undang-undangnya. Nantinya akan menjadi suatu pajak. Tapi skema teknis detailnya belum ada, Bapak Ibu ya, baru ada undang-undangnya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Ya, jangan kaget ya Bapak Ibu ya, tahun yang ada di sini itu tahun baru semuanya ya. Baru berapa tahun belakangan ini ya menjadi concern atau menjadi suatu compliance. Ada Perpres nomor 98 yang sudah digantikan oleh Perpres 110 atau 110 tahun 2025. Oktober kemarin Bapak Ibu ya digantikan. Jadi Perpres 98 ini telah dicabut dan digantikan. Nomor 110 tahun 2025 tentang nilai ekonomi karbon lah Bu. Karbon bisa ditradingkan. Iya betul Bapak Ibu ya. Dari aktivitas mitigasi atau carbon reduction yang diatur dalam 14064 DESTU tadi, ya, bisa Bapak Ibu kreditkan. Ya, nanti kita pelajari caranya seperti apa. Ya. Kreditkan di mana jual beli kredit karbon ini? Ada di bursa karbon atau IDX. Ya. Nah, menarik ya Bapak Ibu ya. Dari suatu ilmu lingkungan menjadi ilmu finance ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Nah, jadi ilmu pajak, jadi ilmu trading. Nah, apalagi Bapak Ibu ya. Jadi semua multidisiplin ilmu ya Bapak Ibu ya. Tidak ada yang terlewatkan. Lalu ada Permen LHK ya nomor 21 2022. Jadi kalau kita mau trading di skema SPI LHK kita bisa lihat aturan main di Permen LHK 21 2022 tentang tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon ya. Di sana tertera Bapak Ibu bisa mengunjungi website SRM ya untuk mengakses metodologi-metodologi yang bisa kita gunakan dalam inventarisasi, aksi mitigasi atau activity reduction karbon. Lalu Permen SDM nomor 16 tahun 2022, penyelenggaraan nilai ekonomi karbon subsektor pembangkit tenaga listrik. Jadi tidak heran Bapak Ibu ya, kita kalau akses IDX untuk mengakses carbon trading, kita bisa lihat proyek-proyek yang listed itu dari pembangkit tenaga listrik. Karena permennya sudah ada ya. Lalu mungkin kita tanya, Bu, kami dari manufaktur, permen kami mana nih? Kemenperin. Nah, belum ada nih ya. Nanti kita geser dikit nih di tengah-tengah ini, nanti kita lihatkan Kemenperin ya. Permen untuk mengatur penerapan nilai ekonomi karbon di subsektor atau di sektor manufaktur. Nah, ya belum keluar permennya ya. Kita tunggu lagi digodok. Mungkin dengan teman-teman Kemenperin ya.
Lalu ada SOJK nomor 12 tahun 2023, tata cara penyelenggaraan perdagangan bursa karbon, ya, penyelenggaraan karbon melalui bursa karbon. Nah, itu dia regulasi yang ada Bapak Ibu. Sebagai informasi bahwa untuk perusahaan TBK, ya, atau perusahaan yang sudah IPO, merupakan satu mandatory untuk mensubmit sustainability report ke OJK, ya, setiap tanggal 30 April, dan di dalam pelaporan keberlanjutan sustainability report tersebut, salah satu item yang harus dilaporkan adalah gas rumah kaca. Jadi untuk inventarisasi gas rumah kaca ini menjadi suatu kesatuan compliance dalam pelaporan sustainability report ke OJK bagi perusahaan yang sudah TBK, ya Bapak Ibu, ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, langkah menghitung emisi seperti apa? Approach-nya pertama, kita harus menetapkan batas organisasi dan operasional kita. Lalu kita mengidentifikasi sumber emisi seperti yang kita lakukan pagi tadi, ya, di awal training kita memetakan satu persatu aktivitas mana saja yang menghasilkan emisi, baik itu direct maupun indirect emission. Lalu kumpulkan data, ya, nanti kita pahami bagaimana cara menghitungnya, itulah data yang kita akan kumpulkan, dan pilih faktor emisi yang sesuai. Lakukan perhitungan emisi dan identifikasi hotspot atau kontribusi persen terbesar mana nih, dari aktivitas mana nih yang menghasilkan emisi paling signifikan. Nah, ini ilmu accounting dan ilmu teknik, ya, kombinasi keduanya. Penerapan batas organisasi, ini accounting-nya. Pertama, kita harus menetapkan nih batas organisasi kita, ya. Ada 3 approach. Pertama, ya, dibagi atas 2 klaster pendekatan kendali dan juga konsolidasi kebijakan. Ada 3. Pertama, operational control, yang kedua financial control, yang ketiga equity share atau persen kepemilikan share dari perusahaan tersebut, ya. Kalau operational control, karena sistem inventarisasi gas rumah kaca ini terkonsolidasi Bapak Ibu. Bapak Ibu punya holding, nah jangan kaget kalau holding Bapak Ibu atau HO-nya meminta data emisi dari setiap plan yang ada. Kenapa? Karena HO, ya, nantinya akan melakukan pelaporan secara konsolidasi ke subsidiaries maupun affiliated company-nya. Untuk itu, kita perlu tahu bagaimana nih caranya HO untuk mengkonsolidasikan. Pertama, jika HO atau holding tersebut punya kendali operasional, maka emisi dari plan tersebut merupakan 100% dari emisi HO. Contohnya apa Bapak Ibu, kita bisa lihat, ya. Kayak apa Bapak Ibu, ada yang mau voluntary, ada HO-nya di sini. Ya, Bapak Ibu, misalkan dari Astra lah, misalkan, ya. Misalkan Astra atau apa Bapak Ibu? Sinarmas, APP misalkan, ya. Indo Daily bagian dari APP bukan Bapak Ibu? Boleh Bapak Ibu open mic yang punya sistem HO holding di sini. Boleh di open mic kita ambil sampling. Ada? Oke, kalau tidak ada yang mau voluntary, saya contohkan saja, ya. Contohnya misalkan Telkom Group, atau misalkan APP, ya, atau misalkan Astra Autopart, punya plan-plan, punya subsidiaries, atau punya anak perusahaan, atau punya cucu perusahaan yang disebut affiliated company. Maka bagaimana mengkonsolidasikan laporan emisi dari setiap pabrik, setiap plan yang ada ke HO? Caranya kita lihat 3 approach ini. Kalau kita lihat dari kendali operasional, jika HO atau holding atau parent company kita punya otoritas menjalankan kebijakan operasional di plan kita, di pabrik kita, maka 100% emisi kita di pabrik itu akan dikonsolidasikan ke HO, ya. Kalau kendali finansial, begitu juga kita melihatnya. Apakah parent company kita atau sistem accounting keuangan kita terkonsolidasi, atau sistem laporan keuangan kita terkonsolidasi, atau sederhananya gini, Bapak Ibu kalau misalkan pengajuan barang tertentu atau jasa atau material dengan kategori nilai sekian, misalkan ratusan juta, triliunan, dan lain-lainnya, Bapak Ibu harus minta ACC dari parent company. Nah, artinya parent punya otoritas menjalankan kebijakan finansial perusahaan Bapak Ibu, ya. Maka di level subsidiaries Bapak Ibu, ini 100% emisi dari pabrik Bapak Ibu akan dikonsolidasikan ke emisi HO. Dia.
Jadi jangan kaget ya Bapak Ibu ya. Jika perusahaan atau pabrik kita di Karawang misalkan ya diminta inventarisasi emisinya ke HO ya. Satu lagi ya berdasarkan equity share ya. Equity share ini dipilih berdasarkan persen share. Misalkan contoh di pabrik Bapak Ibu eh, apa namanya kepemilikan sahamnya itu ada dua orang, misalkan dari Astra 50%, sisanya misalkan dari X. Maka emisi yang dilaporkan ke Astra mengikuti persen equity share-nya, berarti dikalikan 50% saja. Itu dia batas organisasi, Bapak Ibu ya. Sekarang ya, emisi menurut GHG protokol, sebenarnya ini barang yang sama. Kalau tadi kita pelajari sumber emisi berdasarkan standar ISO 14064, di dunia ini ada standar satu lagi yang aman digunakan untuk melakukan inventarisasi, yaitu GHG protokol, di mana dalam batas operasionalnya mendivided emisi ini ya skop 1, 2, dan 3. Ya, skop 1 itu tadi direct emission dari aset atau aktivitas yang kita kontrol atau miliki langsung. Skop 2 itu emisi tidak langsung dari pembelian energi. Kalau kita berarti PLN ya. Jadi berapa KWH yang kita hasilkan itu menghasilkan emisi, yang kita beli itu menghasilkan emisi tidak langsung di skop 2. Skop 3 itu emisi dari rantai pasok kita, supply chain kita, value chain kita, downstream dan upstream. Nah, sederhananya kalau dibentukkan seperti ini ya, emisi skop 1 adalah atau direct emission kita itu adalah emisi dari pabrik kita, company facility kita, yang kita kontrol atau aset yang kita miliki langsung. Untuk skop 2 dari pembelian listrik. Oke, ya. Caranya gimana Bapak Ibu ya menghitung emisi? Gampang ya. Ini kita tidak perlu meneliti lagi satu persatu emisinya. Ini pendekatan ya. Kita kalikan saja data aktivitas kita dikali faktor emisi dikali global warming potensial. Kalau anak lingkungan mungkin tidak familiar dengan rumus ini. Kenapa Bapak Ibu nggak dipelajari di silabus kita di kampus? Kita pelajarinya pengukuran langsung, James. Itu nggak Bapak Ibu ya? Kalau misalkan Bapak Ibu uh, lingkungan gitu ya, Bapak Ibu kalau mau hitung emisi, kita ada lab gitu ya Bapak Ibu ya. Kita ada pakai pompa vakum dan lain-lainnya. Hal seperti ini tidak dipelajari secara akademik. Yang mengeluarkan memang ini adalah organisasi-organisasi. Mungkin karena apa Bapak Ibu ya? Mengukur emisi direct ya, langsung ke stek dan lain-lainnya ya dilakukan bagi perusahaan yang wajib. Untuk pembangkit itu mereka kan harus wajib ya. Kayak James Continue Emission Monitoring System. Nah, kalau ini adalah approach. Artinya kita menggunakan pendekatan hasil penelitian orang, kita kawinkan dengan data aktivitas kita. Nah, sederhana toh Bapak Ibu ya. 3 langkah. Lebih gampang dari main catur, betul Bapak Ibu? Nah, 3 langkah, data aktivitas dikali faktor emisi dikali GWP. Betul Bapak Ibu? Udah ya? Nah, tapi satu persatu dari aktivitas tersebut kita harus count emisinya. Misalkan, ini gambar apa Bapak Ibu genset ya. Genset tadi kalau kita lihat, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari proses pembakaran ada CO2, CH4, dan N2O. Maka satu persatu dari emisi tersebut kita count. Caranya gimana? Data aktivitas dikali faktor emisi dikali GWP. Data aktivitasnya apa? Data aktivitasnya adalah literan bensin atau solar yang kita gunakan, bahan bakar kita. Dikali dengan faktor emisi. Faktor emisi adalah hasil penelitian berapa emisi gas rumah kaca, berapa emisi CO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran solar. Nah, faktor emisi ini ada tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 adalah hasil penelitian atau faktor emisi yang dihasilkan atau dikeluarkan lembaga internasional seperti IPCC, ya, dan data-data dari luar negeri seperti kayak KLHK-nya UK ya, seperti DEFRA atau KLHK-nya Amerika, US EPA. Nah, itu data-data dari luar itu kita bisa pakai ya, kita kawinkan. Artinya di sana mereka udah meneliti 1 liter solar hasil emisinya berapa, hasil CO2-nya berapa. Itu ya. Nah, kita tinggal kalikan GWP untuk ekivalensikan dalam CO2 ekivalen. Nah, sederhana ya Bapak Ibu ya. Kita ambil data penelitian orang, kita kalikan dengan data kita di lapangan.
Kalau tier 2, faktor emisi yang tersedia secara lokal, Bapak Ibu ya, secara lokal seperti yang dikeluarkan oleh SDM. Bapak Ibu bisa googling ya. Setiap bahan bakar yang ada, SDM kita sudah mengeluarkan berapa emisi per liter solar, berapa emisi per ton batu bara, ya, itu bisa di-download secara gratis. Nah, angka GWP ini dikeluarkan oleh siapa? Dikeluarkan oleh lembaga IPCC. Jadi, faktor emisi ini adalah given number, GWP ini adalah given number. Nah, dalam faktor emisi tersedia juga tier 3. Artinya apa, Bapak Ibu? Bahan bakar Bapak Ibu bawa ke lab untuk dilihat fraksi karbonnya. Artinya faktor emisinya kita yang teliti sendiri. Itu dia ya. Nah, itu pendekatan rumus yang kita gunakan. Kita contoh ya, cara menghitungnya Bapak Ibu ya. Pertama, contoh PT Pulp and Paper. Contoh ini ya, kita ambil sampling apa nih? Pulp and Paper ya, mengoperasikan sebuah boiler dengan bahan bakar cooking coal di pabriknya. Nah, gimana caranya nih Bapak Ibu menghitung emisi boiler di pabrik Pulp and Paper? Data penggunaan energi selama periode Januari 2024 adalah sebesar 10.000 gigajoule atau 10 terajoule. Kita bertanya, yang kita diproduksi, Bu, kami di lapangan nggak nyatat terajoule itu apa, gigajoule itu apa, gitu ya kita diproduksi ya Bapak-Bapak ya. Kita bingung lah kalau dikasih satuan seperti ini. Tuh, kita di lapangan kalau solar ya kita liter, minimal kubik lah kita punya datanya gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau batu bara kita punya tonasenya ya. Nah, tenang Bapak Ibu. Itu bisa kita konversi kalau dalam terajoule. Terajoule ini satuan energi atau gigajoule ini satuan energi. Maka data literan di lapangan atau data kuantifikasi kita di lapangan kita kalikan dengan nilai net calorific value namanya ya. Di mana carinya? Banyak Bapak Ibu, SDM kita juga sudah mengeluarkan nilai calorific value per jenis bahan bakar. Nah, oke, sekarang kita sudah punya data aktivitas 10 terajoule batu bara ya, cooking coil. Sekarang kita kalikan Bapak Ibu. Nah, GWP ini global warming potential ya. Itu untuk CO2 nilainya 1, CH4 27,9, N2O nilainya 273. Nah, sekarang kita kalikan ya, data aktivitas kilas kita 10 terajoule. Dengan faktor emisi, ya kita ambil dari SDM. Faktor emisi 94,6 ton per terajoule untuk cooking coal. Artinya, Pak, 1 ton cooking coal menghasilkan satu terajoule cooking coal menghasilkan 9,46 ton CO2. Ya, terus kita bingung, masuk akal kayak itu, Bu? Ada tontonan gigaton di atmosfer ini, kok kita nggak kegencet? Ada yang berpikir seperti itu, Bapak Ibu? Banyak berpikir seperti itu ya. Kok kalau saya kegencet batu kecil aja atau keinjak kaki saya deh dengan orang lain yang beratnya cuma 70 kilo, kok saya sakit? Nah, ini ada tontonan baru satu boiler udah tontonan CO2 ya, Bapak Ibu ya. Ada yang tahu jawabannya Bapak Ibu? Ya, jawabannya ya, karena ini pasanya berbeda. Satu gas, satu manusia misalkan yang injak kaki kita. Sederhana contoh analoginya ya. Karena ini kan kesetimbangan reaksi ya, Bapak Ibu dalam kimia. Saya sederhanakan jelasinnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu dilempar batu kerikil kecil dengan digebukin pakai balon 10, sakit mana Bapak Ibu? Balon gas. Sakit dilempar batu ya. Padahal balon juga punya massa. Kenapa Bapak Ibu lebih sakit batu ya? Karena bentuknya berbeda, pasanya yang berbeda Bapak Ibu ya. Sama ya, menjelaskan emisi ini. Nah, kita kalikan ya Bapak Ibu ya, rumusnya tadi data activity 10 terajoule ini, batu bara kita 10 terajoule, kita kalikan dengan faktor emisi, kita kalikan dengan GWP. Begitupun yang lainnya ya. Total menghasilkan 950.374 ton CO2 ekivalen. Kenapa sudah ekivalen ya? Tadi gas lain sudah diekivalensikan dengan mengalihkan GWP-nya, sudah diekivalensikan ke CO2. Oke. Itu cara mengkalkulasikan emisi. Nah, contoh di lapangan ya, emisi yang bisa kita kalkulasi, boiler, genset. Kalau tadi boiler, ya tergantung bahan bakarnya. Kita sesuaikan dengan faktor emisi. Genset tergantung bahan bakar kita, gitu ya. Jadi faktor emisi pilih sesuai dengan jenis bahan bakar yang ada. Begitupun kilen dan lain-lainnya.
Nah, sekarang kita menghasilkan emisi, tentu kita punya target untuk mereduksi timbulan gas rumah kaca ini. Dengan cara apa? Kita melakukan hal berikut, misalkan efisiensi energi, ya, energi manajemen sistem, ya, peralihan atau substitusi bahan bakar. Misalkan tadi boiler kita pakainya high speed diesel, misalkan kita ganti jadi bahan biomas, misalkan ya Bapak Ibu ya. Genset kita tadinya pakai fosil, ya sekarang kita ganti jadi biodiesel. Nah, itu kan menurunkan emisi ya, Bapak Ibu ya. Lalu penggunaan bahan bakar dan bahan baku alternatif, minimisasi limbah, manajemen refrigeran, mengganti freon kita menjadi freon yang lebih ramah lingkungan. Lalu ada teknologi-teknologi lain seperti GHG capture and storage yang juga viral ini ya. Misalnya disebutnya CCS ya. Ini investasinya betul besar ya, Bapak Ibu ya. Nah, contoh sederhana penghematan energi menggunakan penggerak kecepatan variabel atau VSD di lapangan. Nah, itu bisa Bapak Ibu menjadi suatu upaya aksi mitigasi. Di lapangan sebenarnya kita sudah menerapkan, apalagi kita yang sudah menerapkan apa namanya sistem manajemen energi. Mungkin beberapa aksi yang kita gunakan sudah termasuk dalam inisiatif pengurangan emisi gas rumah kaca. Oke, sekian Bapak Ibu materi hari ini 45 menit. Saya minta maaf jika menjelaskannya eh, kurang ritmenya ya karena keterbatasan waktu ya. Namun jangan takut Bapak Ibu. Anything pertanyaan yang saya tidak bisa jawab karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu bisa tanyakan saya melalui linkin saya yang bisa di-scan di QR code yang tersedia di layar. Saya aktif di LinkedIn, aktif memberikan edukasi ya dan awareness mengenai karbon, ESG dan keberlanjutan. Boleh untuk kita berteman di sana. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Ibu Desi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu Hesli atas paparannya terkait dengan tema kita hari ini, carbon accounting dan trading. Sangat menarik sekali untuk saya pribadi. Ini menjadi hal baru yang kita sama-sama pelajari terkait dengan apa isu lingkungan begitu ya. Oke, baik Bu Hesli, kita selanjutnya ke tahap sesi tanya jawab Bu Hesli. Sebelum kita ke chatroom, boleh kita raise hand dulu dari teman-teman yang ada di sini. Siapa yang mau tanya boleh raise hand dulu. Teman-teman yang udah memberikan pertanyaan di chatroom nanti menyusul ya. Barangkali ada yang mau tanya. Oke, Pak Dede Rahmat, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih Bu Hesli atas materinya. Jadi kalau saya alhamdulillah sudah 3 kali diverifikasi ya istilahnya oleh Badan Sertifikasi dan memang kebetulan mandatori GHG ini saya diinstruksikan dari Taiwan ya, dari perusahaan yang di Taiwan. Nah, ada beberapa banyak sebetulnya pertanyaan saya karena kok makin ke sini penghitungannya nggak sederhana ya. Ternyata harus di pelaporannya itu nggak sederhana. Jadi eh, yang saya mau tanyakan itu yang pertama itu terkait dengan karena kita ada perubahan proses. Jadi kalau di kita saya udah melakukan inventarisasi ya. Jadi udah pelaporan itu ada scoop 1, scoop 2, scoop 3 dengan basic 14064. Mungkin boleh dibantu yang slide direct indirect Oke, jadi pertanyaannya adalah yang perbedaan direct direct indirect indirect ya. bukan bukan Direct Bu, bukan indirect. perbedaannya. Jadi saya mau nanyain Oh, kasus di perusahaan saya. oh boleh, boleh Pak Dede. Ya dari perusahaan apa tadi Pak? Boleh Saya Pak. di Pak PT Dede. Camellia Metal Indonesia sudah verifikasi 14064 sudah 3 kali ya 3 kali pelaporan artinya 3 tahun ini. Mm, Jadi yang direct indirect. Jadi mm, awalnya mobil delivery kita itu kan masuk ke operasional ya kayak mm, truk penghitungan solarnya. Nah ternyata mm, kebijakan perusahaan itu mobilnya masih tetap perusahaan kita. mm, Tapi sekarang yang ngisi solarnya eh, pakai pihak
luar gitu, pihak ketiga. Jadi drivernya itu pihak ketiga, tapi mobilnya masih punya perusahaan kita. Nah Aset, itu kalau asetnya berarti, sorry, asetnya masih punya punya PT, perusahaan, hmm, ya punya perusahaan bahan kita, bakarnya, hmm, bahan bahan bakar bakar, sama nanti driver, maintenance-nya nanti dari pihak ketiga. Nah itu OM-nya pihak ketiga ya. ya jadi eh, kita itu kan awalnya masuk di scoop satu, berarti Mm-mm, kan nah nanti selanjutnya nih masuk ke scoop berapa nih gitu, karena kan kita mm-mm, konsen tiap tahun melakukan pelaporan. Itu yang pertama. Nah yang kedua itu juga mungkin ini loss komunikasi ya, mm. terkait dengan penghitungan biogenik, karena Biogenic ternyata emission, ya ya, biogenic emission. Jadi ternyata karena kebijakan pemerintah Indonesia itu setiap tahun menaikkan sekitar 5% dari solar ya biogeniknya. Jadi ada B30, ya. B35. Nah, itu dalam hal pelaporan inventarisasinya seperti apa ya, Bu? Karena kan katanya agak berbeda ya antara biogenik sama yang emisi seperti biasanya. Mungkin itu aja, Bu, pertanyaan saya. Nanti bisa dilanjut di eh, LinkedIn ya. Itu Oke, aja. Pak Dede, ya. Baik, Terima kasih makasih Pak ya. sebelum Ya, selamat makasih pagi. untuk pertanyaannya. Ini sebenarnya obstacle di lapangan dalam inventarisasi ya. Lebih ke praktek di lapangan. Kendaraan, ini baru pertama kali juga sih saya nemu kasusnya malah bahan bakar aset milik sendiri, bahan bakar dari luar, driver dari luar ya. Itu unik memang ya. Tapi dalam hal ini, secara ilmu finance, invoice bahan bakar ini dibayarkan oleh pihak ketiga ini. Kalau lihat case-nya Pak Dede ya. Jadi perusahaan kami sistemnya satu paket, Bu. Jadi intinya lebih ke kita nggak tahu hitungan solarnya berapa, yang penting misalkan berapa operasional berapa kali udah satu paket. Apa kita lepas aja atau gimana sih? Oh, nggak usah diubah di lapangan. Ini kan saya nggak paham ya manajemen di lapangan. Yang pasti yang saya akan jawab, Pak, ini masuk skop berapa gitu ya? Masuk direct apa Iya, indirect betul. ya, Pak ya? Ya, Atau tidak perlu kalau dihitung kasus, gitu. ya, oh dihitung, tetap dihitung ya. Tapi masuknya kemana? Accountingnya ini, accountnya masuk karena aset dikontrol langsung, tapi bahan bakarnya Bapak nggak bisa kontrol langsung, betul? Betul, Bu. Jadi nggak kita nggak tahu berapa solar berapa Ya, aja. Ya, yang beli, ibaratnya yang bayar ke Pertamina pihak ketiga. ya, betul. Pihak Iya, ketiga yang mak bayar, betul. ya, maka ini masuk ke dalam kategori indirect. Karena Bapak tidak mengkontrol, tidak punya otoritas mengkontrol bahan bakar maupun OM dari aset ini, bahan bakar ini. Walaupun aset ini under pencatatan apa, menurut GHG protokol ya Pak ya, dan menurut ISO 14064 Deswan. Ya, ya, tapi jangan dipikirkan bahwa ini adalah solusi untuk menghindari pajak karbon nanti. Ini nggak bisa juga ya Bapak Ibu ya. Iya, karena kan kalau begini nanti pajak karbon berlaku memang karena jika modelnya seperti ini artinya teksnya akan under pihak ketiga. Ya. Betul. Pajaknya under pihak ketiga nantinya. Pertanyaan pertama clear Bapak? Ya, clear, Bu. Berarti kita pindahin aja. Eh, iya. Oke, sekarang biogenic emission ya. Biogenic emission Bapak Ibu adalah emisi yang dihasilkan dari non antropogenik. Artinya emisi contohnya dari biomasa tadi ya, itu adalah non antropogenik, bukan dari proses industri gitu ya, seperti fosil fuel lainnya. Kalau biogenik itu dari alam, dianggap net zero. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini saya pegang bunga. Anggap ini tanaman Bapak Ibu ya. Maka tanaman ini semasa hidupnya sebelum kita jadikan biomasa, dia menyerap CO2 dalam proses fotosintesis, Bapak Ibu ya. Fotosintesis. Jadi dianggap equal saat dia dibakar lalu melepas. Jadi itu dianggap biogenic emission. Hal lain dianggap dari biogenic emission, misalkan dari kebakaran savana dan lain-lainnya ya, yang tidak disebabkan memang bencana alam, Bapak Ibu ya. Atau misalkan maaf, ada misalkan kayak kita tsunami di Aceh dulu, Aceh dulu ada banyak pembusukan dan lain-lainnya, maka CH4 itu dianggap sebagai biogenic emission. Sekarang pertanyaannya, genset Bapak misalkan ya campuran menggunakan B30 dan lain-lainnya. Bagaimana mengkategorikan apakah 70% dikali dengan emisi fosil lalu 30%
dikali dengan biodiesel. Seperti itu Bapak pertanyaannya? Iya betul. Terus Oh ya. dalam hal inventarisasinya juga katanya untuk biogenik itu berbeda gitu di Ya, pencatatan bukan berbeda. pelaporannya. Ya, pertama saya jawab dulu ya caranya. B30 ini dia punya faktor emisi sendiri, Pak. Kalau tidak tersedia di SDM, Bapak bisa merujuk ke IPCC. Di sana sudah tertera, jadi tidak perlu dibagi-bagi persentasenya. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana cara melayoutkannya? Bapak bisa merujuk ke ISO 40064-1 lampiran H. Cara menuliskannya. Tidak boleh digabungkan emisi biogenik dengan emisi fosil. Dia dipisah tersendiri dalam laporannya. Ya, Oke, clear Pak Dede? ya clear. Berarti Oke, kita Pak Dede, terima kasih. kita dukung ini ya yang tadi biogenik itu, Bobby Ya, Bos. biogenik. Ya, di sana bisa dilihat di lampiran H ya, Bapak Dede ya. Terima kasih Oke. Pak Dede, sangat teknis pertanyaannya. Baik, silakan lanjut. Oke, baik. Terima kasih banyak pertanyaan dari Pak Dede Rahmat ya terjawab ya yang di apa yang dipertanyakan oleh Pak Dede kepada Bu Hesli. Nah, Pak Dede sudah jadi member di Asli K3 belum nih Pak? Kebetulan kita masih ada. Alhamdulillah sudah. Oke, alhamdulillah sudah ya sudah Sudah. bergabung. Jadi kita akan banyak sharing terkait dengan HSE ya dari keselamatan, kesehatan dan juga lingkungan. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Gibran. Silakan Pak Gibran untuk di unmute Pak. Oke, selamat pagi Bu Hesli. Mohon maaf saya nggak bisa open cam ya Bu ya. Lagi, Eh, oke Bapak. Terima Oke, kasih. gini Bu, kita udah melakukan juga GHG verification ini. Kalau yang direct itu udah bisa terkontrol lah Bu, kita bisa sajikan data dengan cukup baik. Cuman untuk yang indirect ini saya masih banyak nemuin kesulitan. Kita ini kan perusahaan otomotif, Bu. Jadi ada pihak ketiga, ada juga dealer gitu. Di mana untuk mendapatkan data dari dealer ini agak susah karena menurut mereka itu sesuatu yang konfidensial. Ketika kita minta data listrik, bahan bakar, dan lain-lain itu agak susah gitu, Bu. Nah, sebetulnya ada nggak sih, Bu, cara khusus atau teknik khusus supaya memudahkan kita narik data dari pihak ketiga atau mitra? Kalau di safety itu dikenal ada namanya kontraktor safety management system. Itu satu cara untuk membridging sistem dari HSE kita ke vendor gitu kan. Nah, kalau untuk GHG ini sebenarnya ada nggak sih, Bu, sistem sertifikasi atau perlu tertulis dalam kontrak sehingga kalau kita mau menarik data GHG dari mitra atau vendor itu mudah gitu, Bu, dan mereka ada trust juga untuk share informasi itu kepada kita. Kurang lebih seperti itu, Bu Hesli. Terima kasih. Ya, baik Pak Gibran, pertanyaan yang sangat ini ya menjadi obstacle Bapak ya memang semua perusahaannya dalam menghitung skop 3 emisi atau indirect emission dari vendor, material dan lain-lainnya ya karena bermasalah data ya. Sekali lagi prinsip dalam inventarisasi gas rumah kaca adalah transparansi dan akurasi ya. Jadi kenapa inventarisasi gas rumah kaca ini yang powerful mendrive adalah investor sebenarnya ya atau yang punya duit sebenarnya Bapak Ibu ya yang punya milikan. Kenapa? Karena dari sini, dari laporan gas rumah kaca ini kita bisa melihat transparansi. Baik dalam mempengaruhi ke pencatatan keuangan dan lain-lainnya. Karena basis, ya nanti mungkin di webinar yang lainnya kita menghitung cara menghitung skop 3 ya. Ya karena itu kita base-nya banyak dari apa namanya bukan data activity tapi lebih ke invoice ya. Nah, pertanyaannya yang bisa mendrive vendor kita mungkin ya Bapak Ibu pernah mendengar ISSB atau sustainability. Salah satu metode yang kita bisa integrasikan adalah apa namanya pengadaan supplier atau integrasi supplier scorecard kita ya. Jadi di situ dalam assessment supplier gitu ya kita bisa mencantumkan satu parameter yaitu emisi Pak ya. Jadi sebelum mereka ini dalam legalnya kita bersedia tidak untuk mensupport dalam inventarisasi emisi. Itu yang pertama ya Pak ya. Yang kedua ya, jadi kebijakan pengadaan jatuhnya Pak ya, integrasi kebijakan pengadaan yang kedua,
bisa jadi vendor ini ya kalau data konfidensial dan lain-lainnya untuk data, misalkan purchase material ya Pak ya, harusnya kan kita kita sendiri kita nggak perlu minta vendor, betul Pak, untuk data purchase material ya, karena kita punya invoice-nya. Kita tinggal bekerja sama dengan purchasing kita atau GA kita dan lain-lainnya. Nah, tapi kalau misalkan otomotif, saya paham betul. Contohnya ada produk setengah jadi ya Pak ya, produk setengah jadi. Contoh apa Pak? Misalkan di otomotif apa Pak Gibran produk setengah jadi yang di perusahaan Bapak? Kalau kita ini kebetulan sudah final product, Bu. Jadi yang Hmm, saya ya. concern itu sebenarnya dealer sih, Bu. Dealer ini kan Dealer. bukan vendor kita. Dealer ini lebih ke mitra gitu, Bu. Bukan Dealer Bapak bukan vendor concern tapi data. dealer. Nah, Dealernya concern data apa Pak? data scoop 3 itu, Bu, biasanya kita minta data listrik, terus bahan bakar gitu kan. Nah, kalau Ya. ke vendor kita masih bisa neken tuh, Bu. Tapi kalau ke Hmm, mitra kayak ke dealer itu lumayan agak tricky ya, Bu ya. iya betul betul ya. Saya nggak punya ini ya. Mungkin langkah pertama yang bisa saya suggest Pak adalah menginformasikan atau membuat short awareness, dikumpulkan mitra-mitranya, diberikan edukasi Pak ya, diberikan edukasi dan juga regulasi seperti apa mereka harus informasikan karena kita juga regulasi kita tidak penuhi, buyer kita tidak penuhi permintaannya ya stop-stop juga proses produksi kita ya, terganggu juga proses bisnis kita ya. Jadi itu yang perlu kita berikan edukasi ke mitra kita. Nah, kedua tantangan di mitra itu adalah selain dari lack of awareness, yang kedua adalah media untuk mengumpulkan data-data ini. Sebanyak apa mereka pekerjaan mereka aja sudah pusing ya, ditambah dengan pekerjaan seperti ini. Maka kita berikan tools yang bisa membantu mereka ya, supaya mereka tidak repot. Misalkan kita menggunakan inventarisasi emisi ini berdasarkan menggunakan teknologi atau aplikasi ya Pak ya. Jadi kita bisa berikan aplikasi, mereka tinggal entry data apa di kita auto record Pak ya. Jadi ada banyak ya aplikasi-aplikasi atau software dalam menginventarisasikan emisi, Pak Gibran. Kalau untuk sertifikasi ya belum ada ya Pak, karena ini bukan sistem Pak ya. Sekian Pak Gibran, ada pertanyaan lagi? Oke, terima kasih, Bu. Mungkin nanti kita bisa Ya, diskusi di LinkedIn ya, Bu ya. siap. Ya, baik Pak, dengan senang hati. Oke, baik. Terima Dilanjut kasih. Ibu. Ya. Iya. Terima kasih Pak Gibran, Bu Hesley atas paparannya. Masih ada yang ingin bertanya di sesi ini? Bapak Ibu, silakan raise hand. Kalau tidak ada, kita beralih ke pertanyaan yang sudah mengantri nih, Bu Wesley, di chatroom ya. Pertanyaan pertama, dari Ibu Firstin Anindya. Faktor emisi yang digunakan secara general merujuk kemana ya, Bu? Dan apakah setiap tahun faktor emisi ini berubah? Silakan, Bu Hesley. Oke, suara saya terdengar ini Ibu? Clear Bu Christine, suara saya? Aman, Bu Hesley. Oke ya, pertanyaan dari Bu Christine mengenai penggunaan faktor emisi yang general ya, merujuk kemana dan apakah setiap tahun faktor emisi berubah? Faktor emisi itu ada 3 jenis, satu tier 1, 2 adalah tier 2, tier tersedia secara lokal. Dan tier 3 kita bisa menghitung sendiri atau meneliti sendiri. Nah, tier 1 yang general kita gunakan itu merujuk ke sana ya, IPCC, faktor emisi IPCC bisa di-download Ibu ya, faktor emisi ya. Di situ free untuk download. Tunggu, IPCC sepertinya tidak semua bisa mengakses ya, Bapak Ibu Christine. Tiersnya ada DEFRA, Ibu. Kalau DI memang diupdate setiap tahun. Mereka punya budget ya, luar biasa untuk meneliti ya, jadi mereka bisa mengupdate setiap tahun faktor emisi yang ada. Nah, hal lain yaitu US EPA, semuanya free download, DEFRA maupun US EPA kita bisa gunakan, Bu Christine. Itu tier 1, Bu. Ya, ada 3 yang aman digunakan. Nah, untuk tier 2, kita bisa akses di ESDM. Nah, untuk saat ini belum ada update terbaru, jadi yang tertera di website ESDM masih itu yang digunakan Ibu ya. ESDM free download juga.
Nah, untuk tier 3, faktor emisinya, Ibu bisa melakukan sampling untuk menghitung fraksi karbon yang ada di setiap bahan bakar, Ibu. Kira-kira itu jawabannya, Bu Christine. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan Bu Christine. Cukup ya. Kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Pak Andri Lukismanto. Bu mau tanya nih, jika kami adalah perusahaan properti di mana terdapat 3 aktivitas besar, yaitu holding, pembangunan gedung atau perumahan, dan pengelolaan kawasan, bagaimana cara mengcombine perhitungan emisi yang ada? Terima kasih. Silakan Bu Hesli. Wah, ini menarik ini Pak ya, Pak Andri ya. Oke, pertama siapa dulu nih nanti jadi reporting entity-nya? Berarti holding ya, Pak Andri ya. Maka pilih 3 approach Iya, Bu. yang saya sudah jelaskan. Ya, ya boleh Pak, open mic aja Pak. Kita ngobrol santai di weekend Pak. Iya, Nggak apa-apa, Pak lanjut Andri, dulu. ya, ya. Kedengaran suara saya Pak Andri? Iya, kedengeran. Oke, baik ya. Aktivitasnya ada holding, pembangunan gedung, lalu pembangunan gedung ini apa? Perumahan sama real estate ya Pak ya, commercial real estate ya. Betul Pak Andri. Lalu pengelolaan kawasan. Kawasan ini Bapak yang punya tenan apa? Perusahaan Bapak yang punya tenan berarti atau OM-nya Iya, kawasan. betul. Kami pemilik kawasannya. Pemilik kawasan. Wah, ini menarik ya. Banyak protokol yang harus kita gunakan di dalamnya Pak ya. Agak kompleks ini dibanding manufaktur ya, Bapak Ibu. Nah, pertama kita harus lihat entity reportingnya siapa, berarti holdingnya. Dan kita nanti pilih approach-nya, yang 3 approach tadi Pak, yang mana kita bisa gunakan, tergantung data yang tersedia. Kita harus assessment dulu, tadi financial control, operational control, dan juga equity share. Kita pilih satu, tidak boleh digabungkan. Hanya bisa milih satu, kontrolnya. Biar kita tahu boundaries kita apa. Karena holding bisa saja ada investment di dalamnya ya. Selain dari pembangunan perumahan ya, bisa saja. Jadi kita harus detailkan satu-satu proses bisnisnya. Nah, sekarang kalau kita inventarisasi, baik itu menggunakan GG protokol maupun ISO 14064-1, itu tidak cukup protokol itu untuk menghitung emisinya. Kita butuh yang namanya satu standar lagi yang disebut PICAF standar, Pak. Jadi kita bisa melihat bagaimana emisi dari sisi holding untuk setiap perumahan-perumahan yang ada. Cara inventarisasinya, cara count-nya bagaimana. Nah, itu punya satu metode tersendiri, Pak. Ya. Nah, yang kedua, untuk tenan, ya, berarti yang ada di sini adalah kita bisa divided dulu nih, emisi langsung dan emisi tidak langsung. Emisi langsung adalah emisi yang dihasilkan oleh aset atau operasional di bawah kontrol atau dimiliki langsung oleh kawasan tersebut. Contohnya apa, Pak? Contohnya kawasan punya pembangkit sendiri. Ya, Pak ya. Contohnya, maka itu akan menjadi direct emission atau emisi langsung atau emisi skop 1 kawasan. Contoh lagi, kawasan punya IPAL kawasan, maka kita hitung tadi caranya seperti tadi ya Pak ya, IPAL kawasan. Nah, itu masuk dalam skop 1. Lalu emisi dari tenan-tenan yang ada di kawasan tersebut akan menjadi emisi tidak langsung kawasan atau emisi skop 3 kawasan, Pak. Ya. Jadi Bapak nanti mengumpulkan informasi emisi-emisi dari perusahaan-perusahaan yang ada di tenan Bapak, ya. Jadi seperti laporan RKLRPL Bapak, ya. Biasanya perusahaan kalau melaporkan laporan RKLRPL sebelum kita kirim ke DLHK dan lain-lainnya, kita biasa kirimkan kopinya ya ke kawasan, betul Pak? Nah, seperti itu juga nantinya laporan ya. Emisi ini kan dipublish ya. Jadi pentingnya kita untuk transparansi satu sama lain karena climate ini solusinya adalah climate kolaboratif, Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita lakukan sendiri ya. Bukan hal yang kalau kita bisa lakukan sendiri. Sama lah dengan safety di jalan atau standar safety di jalan tol gitu ya Bapak Ibu, tidak bisa dilakukan sendiri. Pengendara lain juga harus aware, betul Bapak Ibu. Kita sudah hati-hati tapi kalau pengendara lain tidak mematuhi rambu-rambu yang ada ya kan berbahaya bagi kita semua. Nah, sama konsep cara berpikirnya.
Nanti untuk lebih lanjut detailnya Bapak, karena ini sangat teknis, ya, bisa kita kontak-kontak di DM Pak Andri mengenai pickup standar tersebut. Oke. Baik, terima kasih Pak Andri sudah bertanya dan bersedia open mic. Silakan Ibu Desi. Baik, terima kasih Pak Andri dan Bu Hesli. Sebelumnya saya juga mau tanya nih ke Pak Andri nih. Pak Andri udah jadi membership di Asleka 3 belum nih Pak? Kalau saya udah Udah ya Pak Andri. Oke, Mbak Desi. baik. Ya, terima kasih Pak Andri. Pertanyaan selanjutnya kita bergerak ke pertanyaan dari Pak Ronald Arianto. Bagaimana cara perhitungan taks karbon ya Bu? Dan untuk manufaktur sudah mulai kena teksnya atau belum ya Bu? Silakan Bu Hesli. Ini menarik ini. Ini ada klaster sendiri sebenarnya Bapak Ibu teks. Tapi coba saya kasih gambaran sedikit ya. Saya pinjam materi dari Mendex. Sebentar, saya izin menyiapkan slide-nya. Ya, saya coba share screen lagi ya Bu Desi. Oke, slide saya sudah Bu. terlihat Ibu. Belum. Masih menunggu. Oke, sudah aman. Silakan Bu Hesli. Tadi siap Pak Ronald ya yang bertanya ya Pak ya. Teknis, mungkin saya jelaskan dulu dasar berpikirnya ya Pak ya mengenai teks. Jadi untuk teks, skema carbon market yang diciptakan itu adalah compliance dan voluntary. Compliance itu seperti apa? Jadi sistem pajak ini tidak bisa dipisahkan antara cap, tax, and trade. Ya, saya ulang, cap, tax, and trade. Nah, cap inilah yang menjadi dasar pengenaan pajak sebenarnya. Kalau bahasa Indonesianya, cap itu PTBAE atau perjuangan teknis batas atas emisi atau kuota emisi atau limit ya. Semisal tadi pabrik Pak Dede tadi bergerak di pabrik apa tadi? Produksi kabel ya, saya lupa ya. Misalkan lah ya, misalkan atau misalkan pabrik pulp and paper yang ada dalam contoh tadi ya. Pabrik pulp and paper misalkan diberikan kuota emisi 100 ton CO2 ekivalen. Artinya dalam setahun pabrik pulp and paper ini PTX ini hanya boleh menghasilkan emisi 100 ton CO2 ekivalen dalam proses bisnisnya. Lalu ternyata setelah kita inventarisasi dan verifikasi seperti yang dilakukan oleh Pak Dede tadi dan Pak Gibran ya sudah verifikasi oleh pihak ketiga independen, maka ternyata emisinya adalah 150. Kelebihannya berapa Ibu? Bapak? Kelebihannya 50 ya. Kan tadi persetujuan teknis batas atas emisinya hanya 100. Sekarang pas inventarisasi 150. Berarti ada lebih 50 ya. Maka 50 inilah ya emission permit deficit menjadi dasar pengenaan tarif pajak. Nah, di dalam Perpres 110 tadi ini diatur Pak mekanismenya. Either kita mau bayar pajak atau either kita mau beli kredit, nah itulah terbentuknya compliance market. Ya. Beda dengan perusahaan apa namanya yang memang bergerak di energi baru terbarukan, contoh pembangkit geotermal, pembangkit listrik tenaga angin dan lain-lainnya, mereka tidak akan diberikan PTBAE, tapi baseline-nya akan diakses. Nah, mereka lah yang akan volunteer ini nantinya Pak untuk menjual kreditnya. Nah, itu untuk kita bisa yang kita menghasilkan emisi kita bisa beli kredit ya, atau mau bayar pajak. Masalah teknis perhitungan pajaknya seperti apa? Belum ada peraturannya Pak ya, atau mungkin saya yang ketinggalan informasi. Tapi sepengetahuan, kita baca ya, sosialisasi dari pemerintah belum ada, khususnya untuk manufaktur apalagi ya. Emisi kuotanya untuk beberapa subsektor sepertinya sudah ada, tapi untuk general itu belum ya. Oke,
Seperti itu Pak, untuk pajak, nah mekanismenya berapa ya tinggal dikalikan. Berapa ton emission permit defisit kita dikali dengan tarif pajak. Tapi tarif pajaknya belum ada Pak. Ya, mekanismenya seperti itu. Apakah ada pertanyaan atau feedback Pak Ronald? Cukup, Bu. Ya, Makasih informasinya. sama-sama bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin untuk mengetahui detail kompetensi bagaimana menghitung pajak karbon di Universitas Indonesia tersedia kelas di sana, bisa berjumpa dengan saya dan tenaga ahli lainnya Bapak Ibu ya. Dia ada kelas tersendiri. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Bu Hesli. Selanjutnya ke pertanyaan dari Pak Aryo. Adakah tahun ataupun waktu carbon trading akan diimplementasikan ke teks Indonesia, Bu? Maksudnya Captex and Trade ini ya Pak Aryo ya, kapan diimplementasikannya? Untuk trading Pak sudah diimplementasikan, sudah bisa kita trading ya Pak ya, bisa diakses volume trading dan lain-lainnya di website IDX. Saya kembali lagi izin share screen Bu. Silakan Bu Hesli. Ini materi carbon trading tersendiri sebenarnya. Oke, tampilannya seperti ini Pak. Ini saya screenshot Februari sih, waktu saya kunjungan ke sana. Itu foto. Nah, ini list produk-produk yang listik itu ada pembangkit ya. Contoh ini yang kami waktu itu beli. Per ton CO2 ekivalennya berapa harganya? Open di 96.000, cost di 96.000. Jadi tentatif tergantung supply dan demand ya Bapak Ibu ya. Untuk harga trading. Ini. Nah, pertanyaan selanjutnya berarti sudah terjawab ya, kapan trading itu sudah diimplementasikan. Untuk pajak sendiri, nah, nanti kita tanyakan ke regulator ya Pak ya, yang berhak menjawab itu regulator Pak Aryo. Ya, kita tunggu peraturannya. Jika kita sudah di-invite untuk BIMTEK, nah berarti itu udah tanda-tanda tuh Pak Bu ya. Oke, dari saya cukup Pak jawabannya. Oke, kita lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya Bu Hesli. Dari Pak Kris Simanjuntak, kebetulan sedang tidak di tempat ya. Pertanyaannya, bagaimana strategi pabrik di Indonesia dapat menerapkan carbon accounting tanpa menurunkan daya saing, terutama di tengah tekanan biaya produksi dan pasar global? Wah, menarik ini Bu. Silakan Bu Hesli. Menarik sekali ya Pak Kris, sangat menarik ya. Bahwa kita tidak bisa pungkiri perubahan iklim ini menghasilkan dua risiko. Satu risiko fisik, dua risiko transisi. Kita bahas dulu risiko transisi, Pak. Kalau berbicara mengenai daya saing ya, Pak ya. Risiko transisi yang terjadi menyebabkan perubahan atau dampak kepada financial position suatu perusahaan. Contohnya compliance cost, Pak. Tadinya perusahaan itu nggak perlu buat laporan keberlanjutan, mereka jadi compliance. Jadi harus ada cost ya. Minimal printing lah Pak kita ya. Kalau kita bisa menyusun sendiri ya. Minimal biaya publikasi dan lain-lainnya. Untuk emisi, kita butuh untuk melakukan inventarisasi emisi. Minimal biaya itu ya Pak ya. Yang kedua, jika berlaku tax, maka itu akan mempengaruhi juga financial position dari suatu perusahaan. Nah, tapi opportunity, pertanyaannya kan gitu ya Pak ya. Opportunity apa nih dari skema yang ada sekarang? Karena kita tidak bisa hindari bahwa memang transisi ini terjadi. Transisi ini terjadi dan harus terjadi, Bapak Ibu ya. Terjadi dan harus terjadi. Nah, opportunity-nya apa, Pak? Kita bisa menghasilkan inovasi-inovasi teknologi berkelanjutan. Ya, memang mungkin kita like di capital cost mungkin untuk investasi nih. Misalkan kita, oke, Bu, saya tidak mau bayar pajak. Jadi pasti saya akan menerapkan target atau net zero journey di pabrik saya. Pertanyaannya, misalkan strateginya apa? Misalkan hari tadi bakaran berarti untuk menurunkan emisi di stationary combustion kita misalkan tadinya menggunakan fosil semua, kita ganti jadi biomasa. Pertanyaannya, oke, boiler saya ini desainnya fosil nih. Sekarang mau ganti biomasa, berarti kan butuh investasi di awal. Ya. Nah, oleh karena itu di global ini, khususnya di Indonesia sendiri ya Bapak, ada program-program yang disediakan,
ada lembaga-lembaga kapital yang memberikan pendanaan untuk aksi-aksi mitigasi. Seperti kalau Bapak pernah dengar namanya BECIS, ya, itu mereka menyediakan teknologinya, pendanaannya, dan lain-lainnya. Bisa nanti ditanyakan skemanya. Jadi opportunity yang kita bisa lakukan adalah kita menggunakan apa namanya teknologi yang berkelanjutan. Hal lain Pak ya, kita bisa mengakses new market. New market kenapa? New market ini contohnya gini Pak, pabrik sepatu misalkan. Contoh pabrik sepatu ini tadinya buyernya atau masyarakat tidak peduli dengan keberlanjutan. Tapi sekarang Gen Z Pak, anak muda, makin kesan mereka makin peduli keberlanjutan. Mereka dalam memilih sepatu bukan saja dari kualitas, tapi sepatu yang ada tagnya, minimal punya tag GRC, Global Recycle Standard Pak. Bahwa sepatu ini mengandung sekian material. Nah, itu yang kedua. Dalam otomotif, Pak, tadi masyarakat nggak peduli dengan tidak terlalu aware lah dengan emisi. Tapi dengan adanya transisi ini tidak hanya membawa perubahan paradigma, tapi perubahan atau memberikan dampak kepada pasar untuk mengambil keputusan dalam memilih produk. Contoh Pak, mungkin 10 tahun lalu masyarakat nggak minat dengan mobil listrik. Orang ngebayangin aja belum tentu bisa dibayangin ada bakalan terjadi mobil listrik ya. Tapi siapa sangka Pak, ya. Sekarang harga mobil listrik dengan mobil fosil konvensional main bersaing, Pak. Apalagi dengan dikeluarkannya merek-merek tertentu dengan biaya yang affordable. Jadi pasar sudah bertransisi. Mau tidak mau kita juga mengikuti. Kita masa mau jual produk, Pak, yang tidak akan diminati pasar. Kita pasti mengikuti dinamika pasar. Artinya opportunity kita adalah akses new market. Yang ketiga, perusahaan tersebut bisa mengakses pendanaan green finance. Ya, jika kita menerapkan green teknologi atau aksi mitigasi, maka proyek-proyek kita itu diminati juga oleh financial institution. Sekarang financial institution itu ditekan juga, Pak. Mereka wajib mengakses, ya, menjadi compliance bagi mereka. Ya, perbankan ini menjadi compliance, mereka harus submit yang namanya climate risk management and scenario analysis. Menjadi compliance bagi mereka. Bank ditekan untuk ujungnya apa, Pak? Mengalihkan pendanaan mereka ke proyek-proyek atau organisasi atau perusahaan yang ramah lingkungan. Nah, jadi berkaitannya tuh multidomina, jadi banyak efek dominonya ya, dari keuangan, pemberian keuangan, financial institution, dan lain-lainnya. Jadi, inventarisasi atau ilmu carbon accounting tidak hanya sebatas, oh karena saya diminta HO, karena saya diminta. Tidak Pak, ini strategi yang bisa diintegrasikan dengan financial planning suatu perusahaan. Kira-kira seperti itu Pak Kris Simanjuntak. Oke, ada feedback Pak, boleh di-type. Kalau misalkan ada feedback yang ingin ditambahkan lagi, bisa nanti DM di linkin saya Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Hesli, Pak Kris Simanjuntak. Selanjutnya kita bergeser sedikit ke Pak Iputu Kertayasa. Bu, numpang tanya, kalau biomasa itu apakah bisa dianggap sebagai karbon netral ataukah ada nilai emisi CO2-nya, Bu? Terima kasih. Ya, tadi mungkin sudah selintas saya jelaskan ya, pas tadi ada pertanyaan ya, bahwa dianggap sebagai karbon netral untuk CO2, tapi kita bisa lihat juga di dalam pembakaran biomasa, ada gas rumah kaca yang dihasilkan selain CO2, namun tidak signifikan, yaitu N2O dan CH4. Tidak signifikan. Jadi, biomasa ini dianggap sebagai emisi biogenik. Ya. Jadi, saat pajak, ini tidak akan dikenakan pajak ya harusnya. Sekian, Bu Desi. Oke, baik. Terima kasih, Bu Hesli. Selanjutnya kita ke Pak Anditya. Nah, ini Pak Anditya agak mengulang pertanyaan dari Pak Dede Rahmat di awal. Izin bertanya untuk jawaban dari pertanyaan kedua dari Pak Dede tadi. Apakah boleh disampaikan kembali tadi karena Pak Andit ada kendala sinyal. Tadi Pak Dede Rahmat pertanyaan keduanya terkait dengan bagaimana laporan Biogenik inventarisasi emission. ya untuk emisi dan biogenik ya Bu ya. Ya, ya. Oke, Pak Anindit.
Dia Pak mungkin satu Anditya. perusahaan dengan Pak Dede, Pak. Ya, oke, Pak Ninditya tadi untuk biogenic emission ya, untuk faktor emisinya ya, kita tidak perlu kali atau dibagi atau diklasterkan. Oke, 70% dikali emisi begitu ya, atau 30% misalkan B30, tidak ya. Tapi kita menggunakan emission factor yang khusus untuk B30 ya. Bisa kita lihat di dalam panduan IPCC. Dan untuk melayoutkan atau menuliskan reportnya, kita bisa merujuk kepada ISO 14064-1 lampiran H, Aninditya ya. Nanti di sana bisa dilihat. Jadi kalau laporan keuangan kita ada bikin jurnal ya. Sama di dalam emisi juga ada, Pak ya. Ada akun-akunnya yang kita bisa isi. Nah, biogenik ini dia dipisahkan dari emisi antropogenik, Pak ya. Di sana bisa kita refer Pak Aninditya untuk menuliskannya, menghitungnya sama Pak caranya ya. Tadi sudah saya jelaskan. Kembalikan ke Bu Desi. Baik. Oke, terima kasih Bu Hesli. Selanjutnya kita ke itu Pak Anditya sudah memberikan jempolnya. Oke, terima kasih Pak Andit. Kita bergeser ke Bu Yeni dari PT Changsen Indonesia. Bu, untuk faktor emisi, jika kondisinya perusahaan menggunakan faktor emisi dari buyer, bukan dari IPCC, jika tidak diverifikasi berpengaruh atau tidak ya? Silakan Bu Hesli. Changsin kemarin ikut SETI ya. Dia ini ikut. Boleh open mic aja Bapak Ibu untuk bertanya, it's okay. Silakan Ya, Bu Yeni mungkin ada di sini. penggunaan faktor emisi ya. Banyak memang perusahaan yang buyer menentukan atau holding menentukan ya. It's okay Bapak Ibu kalau menggunakan faktor emisi dari luar ya, atau yang disiapkan oleh WHO ya. Aplikasi sebenarnya seperti ini ya, teori atau formula dalam menghitung emisi. Kita menghitung emisi karena ini kan approach ya Bapak Ibu ya. Contoh gini Bapak Ibu, bensinnya Pertamina kita yang keluarkan ya. Lalu faktor emisinya kita ambil dari DEFRA atau contoh ya, paling sederhana listrik lah. Listrik kita hitung, tapi faktor emisinya kita ambil dari UK misalkan. Ya. Listrik di sana faktor emisinya itu sekitar 0,2 sekian. Kenapa? Karena gridnya itu tidak didominasi oleh fosil. Sementara kita di Jawa 0,8. Kenapa? Misalkan grid Jamali kita didominasi oleh batu bara. Jadi secara akurasi itu tidak bisa. Secara ISO 14064 Destri. Nah, ada prinsip akurasi di dalamnya. Sebaiknya kita menggunakan faktor emisi di mana bahan bakar tersebut dihasilkan dan digunakan. Ya, bisa dipahami ya. Gridnya kita batu bara. Gridnya Eropa dominan 0,2. Nggak usah jauh-jauh lagi, jauh-jauh ke Eropa. Sulawesi Selatan misalkan. Sulawesi Selatan gridnya didominasi oleh energi baru terbarukan. Di sana angin, ada air, ya. Jadi didominasi oleh energi baru terbaru. Faktor emisi di timur itu cenderung lebih rendah di Sulawesi Selatan misalkan. Kalau kita di Jawa 0,8. Jadi coba Pak Bu, karena approach pasti kuantifikasi emisinya akan tidak akurat. Nah, itu dia. Jadi ya kita bisa informasikan ya saat diverifikasi mungkin kita informasikan ke LV apa ini ditentukan buyer. Jadi opini LVV nanti atau verifikator bisa mengconsider karena adanya requirement tadi Bu Jenny ya. Oke, baik. Oke, cukup Cukup. ya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Wahyu Oh, ya. Manggala dari PT Dongjin Tekstil Indonesia. Selamat siang Bu Hesli, izin bertanya. Perusahaan kami sudah melakukan komitmen dan target set SBTI secara grup. Mohon berikan program terkait untuk pencapaian target kami untuk reduction GHG Scope 3, di mana target near term-nya di tahun 2030 yaitu 25% dari baseline. Terima kasih. Dari Pak Wahyu Manggala, silahkan Bu Hesli untuk ditanggapi. Wow, SBTI itu luar biasa ya jika ada perusahaan.
Berarti di sini Bapak Ibu sudah beberapa udah verifikasi, udah SBTI ya, jadi sebenarnya udah melakukan ya. Tadi materinya ternyata terlalu basic ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, untuk SBTI, perusahaan kami sudah melakukan komitmen target SBTI secara grup. Mohon berikan program terkait untuk pencapaian target kami. Oke, ini strategi reduksi ya. Di mana untuk reduction GHG Scope 3, di mana target near term tahun 2030 itu 25. Wow, ini sangat komitmen ya. Ambisius ini ya, target ambisius dalam SBTI. Nah, yang ditanyakan adalah strategi untuk reduksi Scope 3. Betul ya, Pak ya? Spesifiknya strategi untuk reduksi Scope 3. Kalau Scope 1 terbayang ya, atau direct emission ini terbayang ya Pak ya. Kita tadi sudah sampaikan teknologi-teknologi apa yang bisa kita lakukan, atau aktivitas mitigasi apa, atau aktivitas reduksi apa yang bisa kita lakukan. Sekarang pertanyaannya untuk Scope 3. Ini berbicara kolaborasi antara upstream dan downstream kita kan gitu ya, Pak Wahyu ya. Pak Wahyu Manggala saya ingat Pak, kita pernah ketemu ya Pak ya, Pak Wahyu. Saya ingat ya di SETI kemarin ya Pak ya, WRI. Ya, oh, COP 3 tentu kita butuh yang namanya climate kolaboratif, Pak Wahyu ya. Climate kolaboratif. Kita berkolaborasi antara upstream dan downstream, antara value chain yang ada, antara supply chain yang ada, ya, untuk aksi-aksi mitigasi. Contohnya, kalau perbankan itu sangat terlihat ya. Kalau untuk perbankan juga masih bingung juga sih, artinya ini siapa yang biayai nantinya, cost-nya akan dilimpahkan kemana, dan lain-lainnya ya. Inisiasinya seperti apa. Apalagi kita yang di manufaktur ya Pak Wahyu ya. Vendor-vendor seperti apa. Paling langkah strategis yang bisa kita lakukan dan affordable saat ini adalah inisiatif-inisiatif, proyek-proyek yang bisa kita lakukan bersama Pak. Ya. Contohnya pertama, yang paling terjangkau kita lakukan adalah capacity building. Ya, kita mengedukasi dulu supplier kita, ya, buyer kita dan lain-lainnya ya, supply chain kita edukasi dulu. Yang kedua, apa climate kolaboratif yang potensial? Kita identify dulu nih Bapak Ibu. Jangan-jangan vendor kita tuh punya biomasa yang sangat melimpah misalkan gitu ya, atau punya apa limbahnya yang kita bisa edukasi ini bisa dijadikan kompos dan lain-lainnya. Ya. Jadi kita identify dalam capacity building ini teknologi existing atau actual condition mereka seperti apa. Apa nih yang mereka punya, yang mereka miliki yang bisa kita jadikan suatu inovasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa implementasikan climate kolaboratif itu dengan cara apa? Misalkan tadi implementasi sistem manajemen energi, ya, supplier kita dan lain-lainnya kita invite untuk implementasi sistem manajemen energi. Dan kita memperkenalkan teknologi-teknologi untuk teknologi yang lebih ramah lingkungan. Nah, kalau perbankan atau financial institution jelas ya, mereka bisa dalam hal apa namanya mengimplementasikan yang namanya green financing. Dengan demikian, debitur-debitur mereka ya tertarik ya untuk melakukan aksi-aksi mitigasi. Kira-kira seperti itu Pak Wahyu Manggala untuk skop 3 ya. Kata kuncinya adalah kolaborasi Pak Wahyu. Oke, bagaimana Pak Wahyu Manggala? Cukup atau ada tanggapan yang perlu didiskusikan kembali? Oke, rasanya cukup ya Bu Hesley. Itu tadi dari Pak Wahyu merupakan pertanyaan terakhir di sesi kita hari ini. Ada teman-teman yang mau bertanya lagi mungkin? Silahkan, Bapak Ibu silahkan raise hand jika masih ada yang ingin bertanya. Oke, baik. Kalau begitu artinya sesi tanya jawab kita selesai Bu Hesley. Selanjutnya di sini dari panitia akan memberikan pengumuman sedikit terkait dengan beberapa penanya tadi yang cukup aktif pada sesi tanya jawab. Kami pilihkan 3 orang yang akan mendapatkan voucher ya dari panitia. Mungkin boleh diumumkan, Bu Hima. Saya persilahkan untuk open mic diumumkan 3 penanya tersebut.
Oke, untuk 3 penanya yang akan mendapatkan voucher nanti di seminar bulan K3 di range di bulan Januari, itu ada Bapak Dede Rahmat, kemudian ada Bapak, mohon maaf, tadi Pak Gibran ya, dan Pak Aji atau siapa tadi? Sebentar. Yang Mbak Desi boleh dibantu tadi Pak Aji atau Pak siapa ya Mbak ya? Yang ketiga Pak Sorry, Pak Andri. Andri ya, Ya, Pak Andri ya Pak Lukiswanto. Andri. Ya, Oke. Pak Andri. Selamat Oke. untuk Pak Dede Nanti Rahmat, Pak Gibran, dan Pak Andri nanti nanti. saya japri ya, karena udah Oke, masuk member juga. siap. Terima kasih Bu Hima. Nanti ditunggu japrinya Pak Dede, Pak Gibran, dan Pak Andri dari Bu Hima untuk diinformasikan lebih lanjut terkait dengan vouchernya. Kemudian eh, agenda kita berikutnya ada. Mbak, ke-mute Mbak. Oh ya, sorry. Mohon izin, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama. Jadi mohon izin untuk berkenan open cam semuanya. Baik, kami tunggu untuk open cam. Ada 3 halaman sehingga kita perlu waktu. Baik, kita mulai. Sesi foto bersamanya di halaman pertama 1, 2, 3. Sebentar. Kemudian di halaman kedua 1, 2, 3. Halaman terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk sesi foto berikutnya, sesi foto bersamanya. Agenda selanjutnya kita akan meresum rangkaian acara kita tadi sejak 9.30 kita mulai ya. Jadi hari ini Bu Hesli sudah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya terkait dengan carbon accounting dan juga trading. Kita belajar juga tentang menghitung, kemudian juga kita bisa memetakan bagaimana kita bisa menilai tempat kerja kita untuk bisa berhitung di carbon accounting dan juga trading. Saya rasa ini sangat bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Jadi nanti dari Bu Hesli juga berkenan untuk berkomunikasi lanjut ya Bu ya, terkait dengan ini, tema ini. Ya, Ya, terima kasih boleh sekali Ibu. Bu. Ya. Ya, siap. Terima kasih Bu Hesli untuk ilmunya hari ini. Mungkin ini ke depan akan sangat bermanfaat ke kita. Dan ini juga terbukti pertanyaannya cukup banyak dan variatif sekali ya Bu ya. Ada 11 orang penanya nih. Saya rasa waktunya memang sangat terbatas. Mungkin kalau kita punya waktu lebih panjang juga pertanyaannya akan Iya. lebih banyak lagi ya. Kira-kira begitu. Iya, iya. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Hesli untuk sharingnya hari ini. Mungkin dari panitia ada yang mau ditambahkan lagi, mungkin Bu Hima atau Pak Umar? Cukup Mbak, Cukup closing ya? statement aja langsung. Oke, baik. Terima kasih. Dari panitia mengucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu dan juga Bu Hesli khususnya untuk agenda hari ini. Mudah-mudahan ke depan ilmu yang sudah disampaikan dan yang didiskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ke depan Indonesia jadi lebih baik lagi. Salam hormat. Acara hari ini kami sudahi, kami tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Terima kasih Bu Bu Hesli, Hesli. Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Hesli. Pak Haryadi mana nih? Gibran. Pak Haryadi. Izin live semua Bapak Ibu. Yuk. Terima kasih.